Sore Dr. Tanto, Dr. Tovan. Ya, udah muncul dia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Ashogi seri 187. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya, Dewi Tanilasari, sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali di layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan SPOG Umum yang ikut serta dan update ilmu di Aswogi dari minggu ke minggunya. Dalam 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi mengenai topik yang menarik, yaitu penata laksanaan mola, evakuasi, monitoring HCG, dan follow-up-nya. Saat ini sudah bergabung moderator dan narasumber kita. Izinkan menyapa terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah Dr. Tantuko Adi Nartomo, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSU Haji Surabaya. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Gin Marion Mose, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Cibabat Cimahi. Selamat sore, dokter. Halo, selamat sore semuanya. Sore hari ini kita akan dipandu oleh Dr. Dery Edianto, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di FK Universitas Sumatera Utara di RSUP Adam Malik Medan. Selamat sore, dokter. Sore, Assalamualaikum semuanya. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi Asogi. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara ini dan kami ingatkan untuk mengakses pelataran sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa cara langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baiklah, untuk acara pertama kita simak sambutan dan pembukaan oleh Sekjen Hogi, yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri, ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Dr. Tovan dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Dewita Adinda tersayang ya dari FKUI RSCM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, selamat sore. Ini Alhamdulillah berbahagia sekali saya bisa kembali menyapa. Ini Kakanda tersayang juga dari Medan ya, Dr. Dery. Apa kabar, Dok? Luar biasa ya, ini Adinda juga nih. Dokter Tantuko dan Dokter Glenn ya dari RSU Haji Surabaya dan RSUD Cibabat Cimahi ya. Ya, baik, dalam hal ini saya mewakili Bapak Ketua Umum kita ya, Dokter Brahmana yang saat ini memang luar biasa kesibukan beliau ya. Jadi salam hormat dari beliau untuk Bapak Ibu Profesor Dokter semuanya dimanapun berada.
Tak terasa saat ini sudah Asogi ke 187 ya. Alhamdulillah ini diselenggarakan memang serius tapi santai, santai tapi serius sejak Desember 2021 ya. Tidak terasa kepengurusan Hogi akan berakhir di Desember 2025 yang akan datang ya. Jadi mudah-mudahan ini akan tetap sustain ya untuk menjadi ajang amal jariah kita bersama dalam menuntut ilmu. Ya mudah-mudahan siapapun yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga ya. Jadi kali ini memang luar biasa nih, menarik sekali nih Dokter Dery. Nggak boleh nggak ramai, pasti ramai nih Dokter Dery nih moderatornya ya. Jadi penata laksanaan mola, yaitu evakuasi, monitoring, HCG, dan follow up ya. Jadi ini diulang, diulang, diulang gitu ya. Jadi memang yang namanya pendidikan itu adalah suatu proses repertoar atau pengulangan gitu ya. Mudah-mudahan nanti ahlinya di sini sudah siap-siap untuk mempresentasikan. Kita harapkan memang presentasi tidak akan lama-lama ya dok ya. Jadi memang mungkin sekitar 7 maksimal 10 menit saja untuk membuka peluang untuk diskusi lebih panjang gitu ya. Jadi mudah-mudahan Profesor Dokter sekalian sejawat yang saya hormati dan saya banggakan ya, mudah-mudahan ini menjadi betul-betul ya ajang kita untuk saling sharing mungkin ya, tidak hanya dalam hal clinical practice tapi terkait dengan guideline apa yang memang saat ini apa update di dunia ya. Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan. Rasanya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan ya kedua paparan dari narasumber dan moderator yang luar biasa ini ya. Tapi karena Dokter Dery di sini saya udah nyiapin 100 pantun Dokter Dery. 100 pantun. Tapi waktunya nggak cukup ya. Jadi saya rasanya satu pantun aja ya. Satu pantun tadi mohon maaf minta tolong cakepnya ya Dokter Dewita ya. Baik, Dan Dok. tadi juga ya. Eh maaf, ini saya lagi di Dewan Guru Besar apa ini apa di ruang senat ya, di ruang senat. Jadi apa mudah-mudahan suaranya tidak hilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pantunnya tidak ini ya, tidak kalah menurut diri ya. Siap-siap ya. Ke rumah sakit pagi-pagi. Cakep. Cakep. Maksa ya. Bertemu dokter penuh wibawa. Ya. Cakep. Cakep. Mola hidayah dosa harus ditangani Cakep. Cakep. dengan tata laksana yang tepat dan bijaksana ya. Cakep. Ya, baik. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti, selamat menikmati ya sajian dari kedua narasumber dan moderator ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, selamat Assalamualaikum sehat. wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke Dokter Wita ya. Baik, Dokter. Terima kasih Dokter Tovan yang sudah berkenan untuk membuka acara Ashogi pada sore hari ini. Baik, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu kepada Dr. Dery Edianto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan kepada Dr. Dery. Ya, terima kasih Dr. Dawita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada guru besar, senior, sejawat sekalian yang rutin mengikuti acara ASHOGI ini. Juga apresiasi untuk Dr. Tovan yang sudah mulai berkecimpung dalam acara pantun berpantun. Terima kasih, saya senang. Pantun itu akan menjadi, Ketularan Dokter iya, Dery. iya, kita budayakan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dewita, kita akan bercerita tentang penata laksanaan mola, evakuasi, monitoring beta HCG, dan follow up. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dewita, ini ada dua orang pakar kita, ya. Mungkin sejawat saya harapkan juga dalam acara yang hari ini, karena mola itu tentu sejawat-sejawat akan mungkin sudah sering menghadapinya, mungkin bisalah nanti bertukar pikiran atau memberikan sumbang saran untuk diskusi kita yang lebih menarik, supaya kita bisa mendapatkan peganganlah kita untuk tata laksana mola. Nah, karena tadi Dr. Topan sudah buat pantun, masa saya nggak buat pantun. Jadi, sebagai kata pembuka, harum baunya buahku ini. Cakep, Cakep. Manis, manis rasanya buah markisa. cakep. Selama bulan Oktober ini, penyakit tropoblas bahasan kita. Oke. Cakep. Nah, Mantap. untuk itu saya mintalah dari pembicara kita ini, siapa yang menyampaikan luar, Dr. Tantuko atau Dr. Glenn, yang sekilas brief presentasi saja. Silakan, siapa ya?
Boleh Baik. dokter Glenn dulu mungkin dok untuk Oke, Ya, silakan dengan hormat. tata laksanaan. terima kasih dokter Dery atas pembukaannya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Profesor, Guru Besar, eh, guru-guru saya, dan juga senior, dan juga sejawat. Hari ini kita akan membahas sedikit. Jadi, 1 bulan ini seperti tadi sudah Dokter Dery sampaikan bahwa kita akan membahas masalah penyakit trophoblast. Penyakit trophoblast tentunya kita ketahui bersama dimulainya dari eh, mola hidatidosa. Izinkan saya memulai dengan share screen. Maaf. Mohon konfirmasi apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Baik, terima kasih. Baik, saya akan coba eh, jabarkan sedikit. Ini hanya reminder saja, mungkin ini juga praktek yang sudah sering dilakukan sehari-hari oleh sejawat sekalian. Saya mendapat bagian secara khusus mengenai evakuasi dari kehamilan mola. Kenapa sih kehamilan muala ini proses evakuasinya menjadi penting karena tentunya ini yang sekali lagi ini yang dihadapi sehari-hari, tapi juga banyak mm, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita hadapi pada saat kita melakukan evakuasi pada pasien dengan mola hidatidosa dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin saking kita terlalu sibuk atau kita nggak sempat atau barangkali pasien terlalu banyak kita nggak sempat cari literaturnya untuk review kembali gitu. Pada kesempatan ini ya saya coba aja merangkum beberapa pertanyaan yang sering menjadi eh, diskusi dan sering menjadi kegelisahan, kegalauan dari sejawat SPOG dan juga mungkin terkadang buat sub onko. Ya, yang mesti kita ingat, mungkin yang sering kita pikirkan adalah gimana sih sebenarnya evakuasi mola itu yang paling baik. Dalam artian paling baik ini dalam artian berarti gimana caranya kita mencegah dia, eh, bagaimana upaya kita yang terbaik supaya tidak terjadi eh, progresi ke GTN, bagaimana cara kita menata laksana evakuasi dengan mungkin minim perdarahan barangkali, atau mungkin kadang-kadang juga yang sering menjadi pertanyaan adalah gimana kalau pasien mola ini kita histerektomi aja lah kan sama-sama menghilangkan tumor primernya gitu ya, seolah-olah gitu tumor primernya yang ada di uterus. Gimana kalau kita histerektomi saja, apakah salah atau gimana gitu. Kemudian ada juga yang sering menjadi pertanyaan, gimana kalau misalkan kita pakai oksitosin sebagai metode untuk pertama membuka serviks, dilatasi serviks, kedua untuk barangkali ya untung-untungan barangkali pakai oksitosin bisa keluar semua sehingga menghindari dilatasi kuritase. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya yang saya rasa sering muncul dalam praktek sehari-hari. Tapi hari ini kita akan coba lihat dari segi guidelines juga ada dan juga dari segi eh, sedikit literatur review yang nanti mudah-mudahan bisa sampaikan. Ini adalah overview yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita mulai dari diagnosis dan evaluasi. Mungkin soal diagnosis sudah dibahas dari yang 1 minggu yang lalu di ASOGI juga. Bagaimana mendiagnosis mola. Nah, yang sering kita hadapi adalah diagnosis mola ini seringkali dihadapi pada saat eh, sebelum sebelum tindakan bahkan kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang setelah kita kuret atas indikasi mungkin abortus, mungkin atau misabortion, kita kuret kemudian kita periksakan PA ternyata diagnosisnya mola. Itu juga sering terjadi. Kemudian ini tadi sering dicurigai pada eh, terjadi pada kasus keguguran spontan yang pasiennya merasa sudah keluar semua, sudah bersih semua, tapi 2 minggu atau 3 minggu kemudian berdarah lagi, kemudian di USG loh ternyata masih ada jaringan di dalamnya. Kemudian evaluasi yang perlu dilakukan sebenarnya complete blood count itu rutin, faktor koagulasi itu juga penting. Fungsi ginjal dan fungsi renal ini dilakukan kalau misalkan kita perlu barangkali dilakukan di kamar operasi. Kemudian golongan darah ini sangat jadi suatu hal yang penting karena
Seperti kita ketahui, evakuasi mola tidak jarang terjadi perdarahan yang banyak, sehingga kita perlu segera persiapan darah. Jadi kalau bisa sih, memang darah itu selalu sedia sebelum melakukan evakuasi mola yang sebesar apapun, begitu sebenarnya. Kemudian yang tidak kalah penting untuk evaluasi juga adalah hormon beta HCG kuantitatif dari darah. Kemudian untuk evakuasi, sebelum evakuasi sendiri, ronsen toraks ini sebenarnya direkomendasikan, walaupun memang biasanya lebih di, biasanya lebih sering dilakukan atau lebih bermanfaat dilakukan setelah evakuasi molanya, yaitu untuk pemantauan GTN yang bisa terjadi pasca evakuasi. Kemudian nanti yang ini akan dibahas oleh mungkin Dokter Tantuko untuk mengenai monitoring beta HCG sendiri dan follow up-nya bagaimana. Kemudian, nah, kapan sih waktu yang terbaik untuk melakukan evakuasi mulai? Yang pertama, ini saya ambil dari buku teks dari di saya. Di sebelah di kotak sebelah kanan itu yang bisa kita lihat. Yang poin pertamanya selalu stabilize medically dan harus dilakukan expeditiously. Kalau expeditiously itu mungkin maksudnya secara seksama, secara teliti. Jadi eh, jangan kita dalam hal sembrono. Kadang-kadang seperti ini. Yang terjadi adalah malam-malam dikonsul dari IGD, dok, ada pasien begini-begini keluar darah, usia kehamilannya kurang dari 12 minggu, kemudian keluar darah, ada keluar gelembung-gelembung juga kemampuan pasiennya. Oke, ya sudah. Kadang-kadang kalau dokternya sudah ngantuk itu, ya sudah, jadwalkan saja besok pagi-pagi kuret gitu, tanpa diperiksa sendiri. Nah, ini harus kita hindari yang seperti itu. Yang disarankan oleh literatur dan juga textbook kita adalah bahwa ya dokter harus periksa sendiri, kemudian mengukur sendiri ukuran uterusnya, kemudian mengukur volume massa mola yang di intrauterinnya kira-kira ada berapa, kemudian sehingga bisa menyusun strategi yang baik untuk evakuasinya. Dan yang disarankan di sini adalah suction dilatation and curettage. Kemudian kemudian eh, setelah kuretasinya dilakukan, kemudian pemantauan beta HCG dan follow up itu harus dilakukan sehingga kalau bisa saat sebelum melakukan evakuasi, saat Pak dokter ketemu dengan pasiennya disampaikan bahwa Bu, ini setelah saya kuret pun harus ada pemantauan lebih lanjut. Kan kita tidak akan berhenti sampai situ saja. Kita harus pantau terutama hormon beta HCG dan juga fotoronsen X-ray gitu ya. Kemudian eh, di poin selanjutnya di sebelah sini dikatakan effective contraception. Effective contraception ini secara guideline dan rekomendasinya memang nanti perlu kita sampaikan dari sebelum evakuasi, tapi dilakukannya harus setelah kadar hormon beta HCG-nya menyentuh normal, begitu. Kemudian dikatakan juga di literatur bahwa 25% eh, terjadi medical complication if uterus is larger than 14 to 16 weeks of pregnancy. Ukurannya begitu yang kita ukur, kira-kira lebih dari 16 minggu begitu. Kalau dari perabaan perabaan abdominal kita raba mungkin bisa lebih besar dari itu ya. Kita jangan pernah terjebak sama itu bahwa ciri khas bahwa mola itu tinggi fundus uterinya lebih besar dari usia kehamilannya. Bila kita sudah meraba tinggi fundusnya aja mungkin sudah sepusat begitu atau di bawah pusat sedikit, hati-hati. 25% dari kasus tersebut katanya terjadi medical complication. Medical complication ini ada beberapa hal, salah satunya adalah perdarahan yang banyak saat evakuasi. Yang keduanya juga bisa terjadi yang disebut tirotoksikosis. Jadi perlu adanya stabilisasi dulu sebelum evakuasi, kemudian eh, eh, kita tentukan eh, metode apa yang akan kita lakukan untuk pertama dilatasinya, kemudian yang kedua kuretasenya. Kita mau melakukan dengan cara apa? Nah, metode evakuasi yang disarankan adalah tentu saja lebih baik dilatasi dan kuretase dengan suction method atau dengan vakum. Kemudian dikatakan medical induction dengan oksitosin atau prostaglandin itu justru tidak direkomendasikan. Alasannya adalah justru dia meningkatkan perdarahan lebih banyak
Dan juga report ini yang sampai tercatat di buku teks kita bahwa ini juga meningkatkan risiko sequelae menjadi malignansinya. Jadi dikatakan kalau ini artinya dalam artian kalau kita hanya menggunakan medical induction sebagai metode evakuasinya, medical induction only, tidak dikombinasi. Tapi kalau misalkan kita kombinasi memang jelas lebih rendah angka sequelae malignansinya. Tapi kalau kita merencanakan dengan medical induction saja, itu justru angka sequelae-nya tinggi, lebih tinggi. Nah, eh, yang mesti diperhatikan adalah kadang-kadang kita memakai metode induksi dengan oksitosin atau prostaglandin untuk dilatasi serviksnya. Nah, itu bagaimana dok? Bukti-bukti atau literaturnya mengatakan seperti apa? Dikatakan tetap bahwa dimulai dengan medical induction sebagai metode dilatasi itu kadang-kadang terjadi perdarahan di luar perkiraan kita gitu. Mungkin kita rencanakan kureknya besok pagi, tapi takutnya kalau kita mulai induksinya dari malam-malam, takutnya tengah malam dia terbuka serviksnya dan keluar jaringan trofoblastnya dan jadi perdarahan banyak, jadinya malah harus tindakan kuretase malam-malam gitu. Nah, itu menurunkan efektivitas, meningkatkan risiko dan morbiditas dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dihindari induksi atau dilatasi dengan oksitosin atau prostaglandin. Nanti kita sampai pada metode apa yang lebih disarankan. Kemudian eh, yang disarankan untuk kuretasenya adalah di bawah anestesi umum. Jadi bila kita rencanakan kuretase atau evakuasi molar, sarankan H-1 berarti konsultasi dengan anestesi. Atau kecuali perdarahannya aktif dan banyak, ya bisa kita langsung sito, tapi disarankan tetap dengan anestesi umum. Kemudian, nah ini cervical dilatation yang setelah kita lakukan cervical dilatation, nanti kita akan bahas cervical dilatation apa yang disarankan. Setelah dilakukan cervical dilatation, dilakukan dengan kanula yang besar. Kalau bisa yang paling besar yang bisa masuk setelah dilatasi yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah gambar ya seperti yang kita ketahui yang biasa dilakukan untuk suction curettage. Ini juga biasa dipakai untuk mungkin AVM, aspirasi vakum manual. Kemudian tadi medical induction itu tidak direkomendasikan dengan prostaglandin dan oksitosin. Nah, metode evakuasinya sendiri dimulai biasanya dari daerah lower uterine segment atau daerah isthmus ke bawah. Kemudian baru bertahap ke atas dan kemudian sampai ke fundus. Kemudian oksitosin di sini diberikan pada saat sedang melakukan prosedur boleh gitu. Yang dia tidak direkomendasikan adalah sebelum melakukan prosedur. Jadi kalau pasien sudah setupnya sudah di OK, sudah litotomi, dan kita sudah mulai melakukan evakuasi, barulah di situ dok bilang ke anestesi, dokter tolong masukkan oksitosin 2 ampul barangkali begitu. Itu boleh untuk membantu kontraktilitas uterus seperti itu. Nah, jadi saat kita melakukan evakuasi sambil diberikan oksitosin. Terkadang bisa juga ditambahkan metergin juga boleh. Kemudian setelah selesai dengan vakum kuretase dilanjutkan dengan sharp curettage atau kuretase tajam, yaitu perlahan-lahan untuk mengeluarkan jaringan yang masih kemungkinan tersisa di sudut-sudut dari uterus yang kadang-kadang tidak masuk dengan suction. Biasanya ya di dekat ostium tuba itu suka ada yang tertinggal barangkali atau ya dokter yang mengetahui sendiri kira-kira bagian mana yang belum terambil begitu. Dan biasanya saya juga pernah membaca bahwa dari hasil kuretase yang tajamnya, bila kita lakukan pemeriksaan patologi pada hasil kuretase yang tajamnya, di situ bisa menemukan berbagai patologi yang lebih menarik. Barangkali maksudnya seperti ini. Barangkali kalau kita hanya melakukan vakum kuretase saja, lalu kita kirimkan semua gelembung-gelembung molanya itu ke PA, kadang-kadang yang didapatkan kadang-kadang adalah mola komplit, barangkali begitu. Tapi kalau kita ikut sertakan jaringan yang dilakukan dengan kuretase tajam, kadang-kadang bisa muncul ternyata molanya parsial begitu, atau yang lain, begitu seperti itu. Jadi disarankan tetap dilakukan sharp curettage setelah evakuasi dengan vakum yang sebagian besarnya begitu. Diulang sekali lagi bahwa signifikan blood loss itu meningkat seiring usia kehamilan mola tersebut. Nah,
Kemudian ada juga hal yang sering menjadi pertanyaan, sering menarik, bagaimana dengan kurutase berulang, Dok? Pada keadaan mana yang bisa kita lakukan kurutase berulang? Jadi misalkan setelah kita lakukan evakuasi, ternyata terus kita pulangkan pasiennya, ternyata 2 hari 3 hari kemudian 3 hari kemudian pasiennya datang lagi ke IGD, dilaporkan ke kita bahwa ini berdarah lagi. Nah, saat kita periksa masih ada nih gelembung-gelembungnya, jaringan-jaringan kompleks dari USG kita gitu. Nah, pada keadaan yang seperti itu dikatakan masih bisa dilakukan second curettage atau repeat dilatation and evacuation gitu. Tapi mengenai hal ini nanti saya berikan tambahan bahwa tidak semua kasus evakuasi mola harus dilakukan second curettage. Kemudian bagaimana dengan histrektomi? Nah, histrektomi menurut literatur dan menurut nanti ada meta-analisis dan lain sebagainya, bahwa histrektomi tetap paling menguntungkan itu pada pasien yang memang satu syaratnya adalah tidak memerlukan lagi fungsi reproduksinya tentunya, gitu ya, dan mungkin di atas usia 40 tahun dan tidak menginginkan lagi fertilitasnya, gitu. Kemudian pada saat melakukan histrektomi, anjurannya adalah adnexa ditinggalkan, kecuali ada torsi atau ada perdarahan yang aktif. Gitu. Nah, histrektomi tadi dikatakan lebih menguntungkan pada usia wanita dengan mola usia di atas 40 tahun. Eh, eh, Pada pasien yang dilakukan histrektomi, odds ratio untuk menjadi postmolar TTG atau GTN-nya itu 0,19 kali. Eh, eh, dan risikonya tetap ada bahwa setelah histrektomi pun risiko menjadi postmolar GTN itu tetap 3-5% gitu ya. Tetap jadi harus walaupun sudah histrektomi jangan jangan tinggalkan monitoring beta HCG gitu. Nah, mengenai bukti-bukti yang ada sampai ya belakangan ini baru-baru ini dari arkeologi sendiri sudah punya mereka nyebutnya green guidelines ya. Jadi yang guidelines yang warna hijau ini eh, Green Top Guideline ini 2021 saya rasa. Saya rasa ya 2021 mereka keluarkan, di dalamnya ada eh, JTD dan juga Michael Sekel yang eh, ilmuwan yang berkecimpung di dunia TTG seperti kita ketahui sudah lama gitu. Eh, Menurut eh, evidence ini dikatakan menurut guideline-nya infus oksitosin itu bisa terasosiasi dengan vaginal bleeding yang banyak kalau infus oksitosin dilakukan sebelum, dengan tujuan untuk cervical dilatation dan juga tujuan kadang-kadang untuk evakuasi seluruhnya lewat dengan oksitosin gitu, sehingga eh, tidak direkomendasikan dengan oksitosin prior atau sebelum eh, complete removal. Gitu. Kemudian walaupun sedang aktif perdarahannya, eh, kadang ada bukti yang menyebutkan katanya eh, dengan oksitosin itu bisa menambah embolisme yang terjadi dari gelembung mola itu masuk ke pembuluh darah di uterus, katanya begitu. Walaupun reportnya sedikit, gitu, katanya. Jadi tetap bahwa intinya dari guideline adalah dengan medical induction atau pemberian oksitosin itu tidak direkomendasikan. Nah, jadi bagaimana dilatasinya? Yang saya temukan adalah literatur yang ini udah lama sekali dengan laminaria. Mungkin dokter masih familiar dengan laminaria. Kalau kami di Bandung di Cimahi kadang-kadang masih ada masih pakai untuk cervical dilatasi abortus incomplete begitu, Dok. Tapi kadang-kadang untuk mola juga masih kami pakai. Jadi mola yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berdarah banyak, kami pasang laminaria malamnya, kemudian kami jadwalkan untuk evakuasi mola vakum di OK pagi-paginya gitu. Kira-kira 12 jam pasca pemasangan laminaria. Laminaria ini dari ya semacam rumput laut itu yang dia kalau direndam dia akan mengembang dan membuat serviks menjadi lunak dan menjadi terdilatasi begitu. Di bukti yang lain selain itu, selain laminaria adalah di Filipina ini saya temukan dengan menggunakan transcervical Foley catheter. Nah, dia membandingkan transcervical Foley catheter dengan laminaria, katanya transcervical Foley catheter itu lebih efektif, lebih
bloodless lebih cepat juga. Jadi kalau misalkan dokter butuh cepat, misalkan hanya kurang lebih 5 atau 6 jam eh, eh, sebelum evakuasi, dokter perlu dilatasi, mungkin bisa menggunakan transcervical Foley catheter. Jadi menggunakan kateter yang besar, dimasukkan ke ostium uteri melalui ostium uteri externum, kemudian balonnya dikembangkan di transcervical, gitu, di tengah-tengah cervix. Itu bisa juga dipakai sebagai metode cervical dilatation. Kemudian saat mau melakukan evakuasinya ya tinggal ditarik saja dokter. Nah, mengenai kuretas berulang, repeat kuretas itu eh, sebenarnya dia evidence levelnya ya sampai eh, ya 3 sih sebenarnya, tapi yang di sini adalah dikatakan kalau eh, masih dalam satu episode yang sama, dok. Jadi pasien ini dokter yakin masih dalam satu episode mola yang sama, pasiennya berdarah lagi, gitu. Kemudian dikatakan ada literatur yang menyebutkan juga bahwa HCG-nya itu tinggi terus tapi lebih rendah dari 5.000. Begitu, dok. Dia membuat batasan juga, ada rekomendasi yang seperti itu. Kalau di bawah 5.000, dokter boleh melakukan secondary curettage atau repeat curettage. Jadi yang pertama adalah dokter yakin ini adalah masih satu episode mola yang sama. Jadi artinya mungkin dari segi waktu kali ya, dok, mungkin dari kuret yang pertama mungkin jaraknya belum sampai 2 minggu sudah berdarah lagi barangkali. Nanti dokter periksa lagi di situ, kemudian kalau masih ditemukan jaringan mola berarti mungkin adalah sisa mola, gitu. Dokter boleh melakukan secondary curettage. Atau yang kedua adalah didapatkan beta HCG-nya masih di bawah 5.000. Nah, ini dikatakan boleh dilakukan secondary curettage, supaya tujuannya sih sebenarnya menghindari overdiagnosis menjadi GTN dan overtreatment menjadi harus kemoterapi dan lain sebagainya. Begitu. Jadi sekali lagi yang direkomendasikan adalah bila masih dalam satu episode mola yang sama. Kemudian yang kedua adalah di bawah beta HCG di pantauan dokter di bawah 5.000 itu boleh dilakukan secondary curettage. Kemudian bagaimana dengan hysterektomi sendiri? Menurut guideline yang tadi, Green Top Guideline dari ACOG sebenarnya paling diindikasikan untuk eh, eh, kehamilan yang terbukti PSTT atau ETT. Itu adalah indikasinya adalah untuk melakukan hysterektomi total. Eh, tapi bagaimana dengan eh, evakuasi pada mola biasa dengan hysterektomi? Nah, pada ini maaf, ini penelitiannya 2019 dikatakan bahwa hanya menguntungkan pada pasien yang di atas 40 tahun. Walaupun tetap ada risiko risiko sekuler malignansinya tidak tambah turun, tetap 3-5% tadi dikatakan. Tapi kalau pada pasien yang sudah lebih dari 40 tahun dan tidak menginginkan lagi kesuburannya, bisa menjadi opsi untuk melakukan hysterektomi sebagai metode evakuasi. Barangkali itu saja, dok, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dokter, waktunya. Ya, terima kasih. Sudah panjang lebar. Jadi sudah cukup luas karena sudah ada panjang, sudah cukup lebar ini. Ya, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, mungkin Dokter Tantuko ingin memberi tambahan. Ya, Silahkan. terima kasih dok. Untuk tambahannya pasca tindakannya dengan follow up-nya, eh, yang paling penting adalah pemeriksaan human chorionic gonadotropin ya. Dia merupakan pemeriksaan untuk monitoring kira-kira apakah CG levelnya ini akan plateau, mendatar, atau dia increasing, meningkat, ataupun malah menurun. Sebenarnya apa gunanya untuk dilakukan follow up pasca evakuasi ini ya? Sebenarnya terus pertanyaan juga apa yang terjadi bila tidak dilakukan follow up? Misalnya pertanyaan yang lain, follow up apa yang efektif dan efisien dan kriteria apa GTN tersebut ya? Sekitar jawabannya adalah sekitar 15 sampai 17% mola hidatidosa komplit itu mempunyai resiko menjadi gestasional trophoblastic neoplasi. Dan sekitar 1 sampai 4,5% pasca mola hidatidosa incomplete mempunyai resiko terjadinya gestasional trophoblastic neoplasi. Sebenarnya
apa yang tidak apa yang terjadi bila tidak dilakukan follow up? Ya sekitar 17% mulai dari dosa akan menjadi gestasional tromboplastik neoplastik tanpa kita deteksi lebih dini. Komplikasi GTN akan menjadi lebih tinggi pada keterlambatan diagnosis dan kemoterapi dibanding terdiagnosa lebih dini. Kemudian apa yang terjadi bila tidak dilakukan follow up? Tadi sudah bagaimana cara follow up yang efektif dan efisien sebenarnya adalah setelah kuret mola atau histerektomi, idealnya diperiksakan setiap minggu. Jadi idealnya setiap minggu diperiksakan hingga kadarnya normal. Kemudian setelah kadar normal diperiksa setiap bulan selama 3 bulan. Gitu. Kemudian apa sebenarnya kriteria gestasional tromboplastik neoplasi? Ya, apabila hasil PA-nya adalah koriokarsinoma, didapatkan hasil PA mola invasif atau placental set tromboplastik tumor, kemudian didapatkan peningkatan kadar HCG yang 10%, kurang lebih 10% pada 4 kali pemeriksaan dalam 3 minggu, yaitu hari ke-1, hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21, ataupun kadar HCG yang meningkat kurang dari 10% pada 3 kali pemeriksaan dalam 2 minggu, yaitu hari ke-1, hari ke-7, dan ke-14. Ataupun kadar HCG masih meningkat, tapi dalam 6 bulan atau lebih pasca evakuasi. Seperti itu. Sebentar. Jadi untuk outcome-nya kira-kira eh, untuk merencanakan pasien apakah bisa hamil atau tidak lagi, yang paling harus diperhatikan adalah untuk pemeriksaan pada saat first trimester, yaitu pada saat eh, dilakukan ultrasound USG untuk dilihat kira-kira kantung kehamilannya apakah betul normal atau tidak. Kemudian setelah dilakukan misal lahir atau delivery, kemudian dipastikan plasentanya untuk diperiksakan ke patologis atau eksaminasi untuk melihat kira-kira apakah ada abnormalitas. Kemudian harus diperiksakan measure HCG levelnya setiap 6 minggu untuk melihat kira-kira apakah ada risiko terjadinya koriokarsinoma lagi. Itu meskipun kehamilan normal, meskipun miscarriage, ataupun meskipun kehamilan yang pregnancy termination, ya, kehamilan yang diterminasi. Semua produk dari konsepsi itu harus disarankan untuk pemeriksaan ke patologis. Saya kira cukup itu, Dokter Dery, untuk tambahannya. Oke, terima kasih. Memang kita minggu ini kita memang membatasi ceritanya di evakuasi, kemudian follow up. Ya, nanti kawan-kawan lagi akan bercerita di 2 minggu yang akan datang, 2 kali minggu, dua seri untuk seminggu yang akan datang, Ya. sehingga kita harapkan bulan ini tuntas segala permasalahan dari mulai diagnostik sampai tata laksana. Karena pertanyaan belum ada nih, saya senang nih ada Q&A dari Dr. Inayatullah. Jadi sudah terkoreksi ya dengan penjelasan dari Dr. Glenn. Memang takut-takut ada yang mengatakan, oh oksitosin jangan diberikan. Sekarang sudah jelas di kapan dia tidak boleh, kapan dia harus. Jelas ya, Dr. Inayatullah ya, terima kasih. Jadi mendapat tambahan di sini memang kita perlu, kalau kita berikan dari awal tadi kita takut ya abortus tiba-tiba, atau itu tadi potensi emboli dia karena dia kan masih padat, itu mulai masih padat, kemudian ada perlukaan ya berpotensi emboli. Tapi kalau dia sudah eh, parsial evakuasi atau akhir-akhir evakuasi kan dinding rahim sudah mulai lunak, ya kita memang perlu uterotonika. Nah, nampaknya kawan-kawan ini ada 123, tapi yang ini ada di Q&A sudah muncul. Alhamdulillah.
izin bertanya dokter, sejauh mana imaging dalam FU mola apa ya? Ada yang bisa buat FU mola apa ya? Follow up mola barangkali itu. Oh, follow up, follow up. Oke, ya, silakan. Ini kalau kalau kita bercerita dengan mola ini kan, ya mola itu jinak, tapi tadi udah sampaikan dokter Tantuko itu berpotensi sekitar 15% itu Ya. bisa menjadi ganas dan ada sedikit tanda kutip untung. Ya, penyakit sih nggak pernah untung. Ya, dia itu bisa terdeteksi sebelum klinis dijumpa. Nah, silakan. Mungkin dokter dokter Tantuko lah ya, tadi sudah Ya, menyinggung-nyinggung tentang, ya silakan dokter Tantuko. peran sonografi ya dalam follow up mola, Follow terutama untuk pasca tindakan. Pada kehamilan pertama, peran sonografi digunakan untuk melihat kantung kehamilan. Apakah betul dia kalau memang dia hamil lagi, untuk melihat apakah kantung kehamilannya itu pas dipastikan normal atau tidak. Gitu. Itu pasca setelah dia pasien sudah menggunakan IUD selama menggunakan apa namanya kontrasepsi kontrasepsi, yang ya. disarankan oral kontrasepsi antara 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, itu follow up-nya jika memang pasien merencanakan kehamilan lagi menggunakan USG menggunakan untuk melihat kantung kehamilannya apakah normal atau tidak. Seperti itu. Dokter Glenn, jam terbang. Hah? Izin. Dari pengalaman pengalamannya nih, ya, Iya, pengalaman izin. saja bagaimana? Ya, izin dok. Silakan. Kalau eh, mengenai peran imaging sendiri sih, untuk follow up, kalau misalkan tujuan kita saat kita melakukan imaging ini apa pada saat kita follow up pasien ini. Jadi kalau pasiennya kita dalam rangka follow up eh, pasca evakuasi, tentunya yang disarankan adalah bukan dengan imaging, tapi dengan follow up beta HCG dulu nomor satu. Karena tujuan kita adalah mendeteksi sedini mungkin kecenderungan terjadinya GTN ya dok. Ya, Jadi kalau misalkan dari literatur dan semua bukti yang kita punya, HCG itulah yang paling sensitif untuk mendeteksi secara paling cepat gitu ya, mendeteksi kecenderungan menjadi GTN. Tapi kalau imaging sendiri dalam hal ini mungkin ya betul ultrasonografi dari uterus, eh, tentunya jadi ada manfaatnya saat tadi seperti kita katakan, seperti dokter Tatuko katakan bahwa mungkin pasiennya sudah telat haid lagi barangkali atau test swabnya masih positif barangkali gitu kita lihat kita pastikan ini kantong kehamilan atau bukan gitu. Kemudian eh, yang sering terjadi juga adalah dok uterusnya masih kosong, endometrial yang jelas, eh, tapi beta HCG naik gitu. Begitu ya, kita USG ternyata kista luteinnya masih ada dok. Nah itu yang pernah saya alami juga dok. Jadi menurut saya kalau imaging sih memang terlambat untuk mendeteksi transformasinya menjadi GTN dok kalau menurut saya. Tapi tentunya ada perannya, tentunya. Tapi setelah beta HCG. Kemudian barangkali imaging lainnya adalah fototoraks. Fototoraks itu tentunya seperti kita ketahui bahwa GTN itu doyan tinggalnya di paru-paru. Jadi mungkin setelah fototoraks itu nanti setelah kita diagnosis GTN barangkali begitu. ya. Terima kasih Dokter Glenn. Jadi kan seperti tadi disampaikan, memang eh, metode follow up yang diajukan WHO itu tadi kan kita per minggu ya, yang hari 0, 7, 14, 21. Jadi dengan marker yang tumor marker yang spesifik itu ya, masih tadi saya kata singgung-singgung untung tidak untung lah. Ya artinya kita bisa menegakkan satu GTN sebelum secara klinis diketahui. Sebelum secara klinis didapat. Jadi kita hanya dapat marker, sama sekali nggak ada tanda apa-apa. Jadi dengan marker. Nah, Ya, tadi emang karena kita kita harap, oh ini saya punya pengalaman. Mungkin salah salah bicara. Kita kan mengharapkan selama follow up pasien jangan hamil. ya, Kalaupun tadi misalnya terjadi peningkatan BKCG dari follow up itu kan kita menegakkan dia sebagai GTN, tapi mungkin jangan langsung GTN, cobalah kita evaluasi dengan ultrasound, siapa tahu ada kantong gestasi, itu mungkin dia menjadi hamil yang di luar perkiraan kita. Nah, maksud ya. saya pernah ada salah komunikasi ya di rumah sakit itu. Jadi pasiennya tanya, dok, kapan saya bisa berhubungan? Nah, padahal kalimat kita bukan nggak boleh berhubungan, ya nggak boleh hamil, Ambil. ya. Ya, Jadi makanya betul dok. kontrasepsinya itu perlu disampaikan jangan hamil karena hamil itu akan mengaburkan kita follow up karena kita Ya, menggunakan follow up di KCG. Walaupun dengan adanya ultrasound sekarang yang sudah sedemikian canggih,
pemeriksaan ultrasound yang transvaginal. Saya rasa itu sangat membantu untuk membedakan apakah ini GTN atau proses kehamilan. Tapi memang sebaiknya pasien jangan ambil dulu lah ya, masa cuma 6 bulan saja bisa lah tahan itu. Setuju, Dok. Terima kasih. Nah, ini sudah ada pertanyaan berikutnya lagi. Dokter Tantoko ini dia spesifik namanya. Disebut ke Dokter Tantoko apa ini? Dokter Tantoko. Tadi disebutkan bahwa monitoring dengan beta HCG. Namun bagaimana bila tidak ada pemeriksaan? Nah, ini tidak ada beta HCG kuantitatif. Apakah bisa menggunakan plano test? Nah, ini pertanyaan yang klasik. Coba kita berikan kisi-kisinya. Ya, Silakan, Dokter Tantoko nih. Bisa nggak ini plano test? berat ini Ya, pertanyaannya. Mungkin untuk lower setting ya. Oke. ya, Sementara ini yang paling direkomendasikan semua ya hanya pemeriksaan beta HCG, belum ada penggantinya yang ya. reliable dan spesifik untuk sebagai pengganti beta HCG seperti itu. Eh, Disarankan kalaupun memang eh, apa namanya lower setting seperti itu, terus mungkin kasus-kasusnya yang bisa diperhatikan atau tanda-tandanya high risk menjadi GTN itu yang pertama adalah ya pembesaran uterus lebih besar dari kehamilan, kemudian dari USG mungkin bisa untuk evaluasi kista lutein yang lebih dari 6 cm seperti itu. Dan yang paling penting juga beta HCG memang harus ada itu. Beta Ya, HCG di atas 100.000 itu resiko sekali untuk menjadi high risk GTN. ya. Sementara ini belum ada penggantinya. Ya, Itu makanya dari saya. ya, memang demikian ya. Jadi kita terbantu dengan pemeriksaan beta segi kuantitatif ya. Jadi eh, kalau misalkan kadang-kadang itu ada laboratorium yang agak malas menyampaikan angka yang detail, bisa dikatakan di atas 200.000, di atas 1 juta. Nah, itu pun kita tidak nyaman ya, kita minta angka yang pasti karena itu tadi disampaikan dan Dr. Tuko itu menjadi penting karena kalau dijumpai peningkatan atau plateau atau kita bilang dia turun, memang patokan itu ya, Iya, kesepakatan kita 10% ya. Kalau ada 10%. naik 10%, walaupun kalau kalau dia yang berpromosi baik, biasanya turunnya nggak 10% tuh, turunnya banyak itu. Oh ya, bisa turunnya luar biasa. Nah, ya, dengan follow up seperti itu membantu ya. Kita pano tes pengenceran itu angkanya seperti tadi ya, susah kita menentukan angkanya. 100.000 dengan 90.000 dengan 85.000 kan itu sudah turun, tapi di Pelantes masih cerita positif sekian negatif sekian ya, masih susah. Dokter Tantoko ada nggak itu slide-nya untuk disampaikan eh, panduan WHO? Saya menambah itu penanya keempat itu, maaf maaf dokter saya lupa ya. Oh, tidak ada nama pula. Penanya keempat itu bertanya tentang follow up. Kalau dokter Tantoko punya panduan, ada slide-nya. Tadi udah dibacakan. Mungkin bisa di share screen. Yang panduan dari WHO. Kita harus periksa tiap minggu. Jika dijumpai peningkatan dalam 3 kali pemeriksaan, GTN kan dia Apa kelihatan nih? langsung. Belum nampak. Di slide saya tadi, Mbak Lucy, coba. Nah, tolong bantu Mbak Lucy nanti supaya teman sejawat bisa screenshot yang apa nih? Ya, dia biasanya bentuk tabel tuh, jangan yang ini. Yang paling bawah itu, Yang paling bawah. terakhir. Nah ini, ya. Mana dia? Bisa bisa didekatkan. Eh, tunggu. Ini perbandingan ya, perbandingan antara beta HCG serum yang sebelumnya dengan yang Enggak. terbaru. Panduannya aja. Ada Iya, panduan dari WHO. Dia di GTN kan bila hasil PA-nya kurio langsung GTN atau dijumpai peningkatan pendataran itu mungkin lebih membantu sejawat kita yang keempat itu untuk bukan keempat sih kawan untuk kita semua supaya kita bisa bertindak lebih cepat dalam tata laksana lanjutan kasus-kasus post kuret mola. Nggak ada ya dokter apa ya dokter Tatuko ya. Tadi dokter Tatuko ada baca tuh ada peningkatan pemeriksaan hasil PA-nya jika koriokarsinoma
Nah, itu satu. placental set tromboblastik atau mola invasif, Ya, itu langsung langsung ya GTN. langsung Ah, disebut kriteria GTN. Tapi ya, jika jika ada increase ya meningkat 10% di antara 4 kali pemeriksaan pada 3 minggu, hari 1 ke 7, 14, 21 itu juga termasuk. Ataupun plateau kurang lebih 10%, plateau atau mendatar menetap pada 4 kali pemeriksaan, hari 1, 7, hari 14, hari ke 21. Nah, ini juga termasuk GTN. Itu. ya, Ataupun kalau menurun drastis, misalnya kurang dari 10%, eh, akan dilihat kira-kira dia apakah patternnya tetap itu apa mendatar atau apa ini ya nanti kembali lagi penanganannya seperti GTN kalau dia increase. Tapi kalau dia ternyata eh, selama observasi dia menurun drastis lebih dari 10%, dilihat hasil PA-nya apakah complete mole, apakah partial mole. Kalau complete mole terapinya adalah follow up tiap bulanan sampai 3 bulan. Tapi kalau dia partial mole terapinya adalah eh, follow up untuk 1 bulan. Seperti itu. ya. Terima kasih terus Tuku. Atau satu lagi kita lupa. Kalau dia loss 6 bulan kemudian beta CG masih positif itu kita GTN kan dia ya. Ya, itu Ya. kriteria tahun 2018 masih di GTN kan, cuman yang terbaru sudah dianggap bisa diobservasi gitu. Oh, observasi ya. 6 bulan Oke. gitu ya. Ya, terima kasih. Oh, ada satu lagi nih. Mudah-mudahan untuk Dr. Glenn nih mudah-mudahan. Ini penting pada Dr. Tantuko lagi nih, ngetop Dr. Tantuko nih, diborong semua habis. Oh, bukan bukan. Terakhir, dokter, apakah dalam kasus mola kita perlu menilai skor? Ya. Nah, untuk mola perlu nggak itu hitung skor height risk lo? Ah ya, silakan. Jadi mungkin Baik, mungkin perlu ditegaskan lagi tuh. Apa tuh Ya, ya, GTD, apa tuh GTN? baik dok. Ya, silakan. Dokter Glenn lah. Ah, ya. Terima kasih dok. Dok, maaf izin saya izin komentar juga mengenai yang tadi plano tes atau test pack itu dok. Oh ya, silakan, Kalau silakan. kalau di kami dok di Bandung, jadi kalau kalau test pack itu kan plano tes itu bisa mendeteksi beta HCG yang eh, 0 sampai 25 dok. Bukan sampai 0 malah, mungkin dari sekitar 5 sampai 25 mili per mililiter. Nah, masalahnya adalah kalau dia rendah sekali tentunya dia negatif hasilnya. Tapi kalau tinggi sekali lebih dari 25 pun dia munculnya Hmm, bisa plano tes itu negatif juga, Dok. ya, Itu masalahnya kalau kita tes pack dengan beta HCG. Nah, jadi kuncinya adalah pengertian kita bahwa kapan ini si beta HCG-nya harus turun mencapai normal. Artinya kalau kami di Bandung kadang-kadang masih pakai kurva yang lama, Dok, kurva regresi Mochizuki, Dok. Kadang-kadang kami memantau bahwa dalam waktu 4 minggu itu kira-kira dalam 1 bulan beta HCG itu normalnya sudah di bawah 100 dok atau 10 pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita lakukan beta HCG pada minggu keempat dari evakuasi, kita harapkan sih bisa kalau misalkan ternyata masih positif, masih ada tapi masih dalam batas normal itu dok. Berarti kan sekitar 25 mungkin naik sedikit, 50 sedikit itu masih dalam batas normal. Tapi kalau negatif, kita justru jadi tanda tanya besar. Jangan-jangan ini masih malah terlalu tinggi beta HCG-nya. ya. Begitu dok, Oke. yang mesti diwaspadai kalau memantau dengan beta HCG. Jadi perlu disamakan dengan kurva regresi normalnya. Kemudian menyambung pertanyaan yang terakhir dok, mengenai kasus mola apa kita perlu menilai skor WHO. Jadi betul kata dokter Dery bahwa kita harus membedakan GTD dengan GTN. Gestational Trophoblastic Disease dengan Gestational Trophoblastic Neoplasia atau kalau kami menyebutnya TTG, tumor trofoblas gestasional. Kalau skor WHO itu yang dianjurkan dipakai adalah untuk menilai risiko dari GTN atau dari Ya. TTG. Apakah dia masuk yang high risk ataukah low risk? Dulu ada intermediate risk, sekarang muncul yang terbaru ultra high risk. Justru itulah yang dipakai pada saat sudah terdiagnosis GTN Ya. untuk tata laksana yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu apakah kemoterapi dengan menggunakan multi agen atau single agen. Jadi, kalau pada mola kita tidak mengukur skor risiko Vigo itu yang dari Vigo dan juga dari WHO ya. Tapi yang bisa kita lakukan untuk mola adalah kita melihat risikonya, berapa besar dia mempunyai risiko transformasi menjadi GTN. Ini kalau di center kami dok, Prof Yudi yang melakukan penelitiannya, Prof Yudi Hidayat. Jadi beliau menyimpulkan bahwa dikatakan usia betul ukuran uterus
jauh dari usia kehamilan, itu yang pertama. Kemudian beta HCG saat sebelum evakuasi itu sudah di atas 10 pangkat 5, Dok. Kemudian ada kista luteinnya bilateral. Ini beliau menyebutnya dengan kata satu lagi yang disebut adalah high risk mole, Dok. Jadi justru dikatakan mola high risk, Dok. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus diwaspadai. Ini menjadi transformasi GTN. Tapi perlu dibedakan bahwa ini masih GTD, belum Ya, sampai GTN. ya. Tapi ada ciri-ciri yang bisa kita catat pada pasien tersebut yang menunjukkan dia bisa risiko menjadi GTN. Begitu, Dok. Ya, terima kasih Dokter Glenn. Ya, mudah-mudahan penanya kelima bisa bisa puas saja. Jadi kalau bola itu ya Zina, bola itu Ya. Zina, 15% ya kira-kira dia berpotensi jadi ganas dan kita harapkan kita bisa lakukan makanya kita lakukan follow up supaya kita bisa lakukan tata laksana sebelum terlanjur jauh meta kemana-mana. Kan beda dengan penyakit kanker yang lain kan kita ketahuannya kan sering terlambat. Nah, kita sudah sampai ke menit 24 menit lagi nih. Kemudian saya lihat juga pertanyaan tidak ada. Tadi ada sedikit tersinggung oleh Dr. Glenn, tiroid. Di mana peran kita pemeriksaan T3, T4? Apakah itu rutin kita periksa sebelum evakuasi mola? Baik, Dok. Terima kasih. Kalau setting rumah sakit kita, nah ini kembali ke pedoman yang ada disebutkan bahwa di Green Top Guidelines dari RCOG itu kita harus memahami juga center yang akan mengevakuasi mola. Jadi Ya. kalau misalkan di center kita akan mengevakuasi memang low resource atau apa, tentunya ini T3, T4, TSH itu tidak menjadi rutin, Dok. Hanya diindikasikan bila terjadi gejala Gejala klinis klinis. yang Ya, muncul, ya, Dok. ya, Misalkan jantung berdebar, barangkali ya, palpitasi, ya. atau misalkan hipertensi, atau mungkin justru yang sering juga terjadi adalah protein urin positif juga. Barangkali itu bisa kita indikasikan menjadi pemeriksaan T3, T4, TSH, Dok. Jadi kemungkinan sudah ada hipertirotoksikosis gitu. Eh, Begitu, Dok. Jadi kalau pada suatu pasien kita curiga sudah ada gejala-gejala tersebut, tapi di rumah sakit kita misalkan tidak bisa memeriksakan T3, T4, TSH, itu juga menjadi indikasi sebaiknya dirujuk ke center yang mampu menangani kasus mola begitu, Dok, yang dengan komplikasi. Oke, terima kasih Dr. Glenn. Saya rasa kita sudah dilirik-lirik Dr. Dewita walaupun nggak ada gambarnya ini. Ya, jadi memang kita sampai ke kasus saat ini memang evakuasi itu menjadi perlu evakuasi. Nah, kita perlu akses untuk evakuasi. Nah, untuk membukanya itu jangan pakai oksitosin itu nanti berdarahnya bisa abortusnya bisa terjadi kapan-kapan atau mengganggu ketenangan kita. Jadi kemudian evakuasinya suction yang itu apa namanya? Jangan yang untuk abortus tidak cukup nanti dia Ya, ya, yang betul. elektrik itu ya, yang banyak Menghubungkan ke vakum, vakum yang elektrik, vakum, Dok. Betul. yang vakum. Kalau nggak nanti kita, uh, kecolongan darah yang banyak. Jadi evakuasi. Nah, yang paling penting follow up. Jadi tata laksana mola itu adalah evakuasi dan follow up. Itu adalah satu paket dalam tata laksana mola. Nah, karena Dokter Dwita sudah tampil, maka saya akan tutup sebagai biasa supaya saya jangan ditagih lagi sama Dokter Tovan. Queenie bukan sembarang Queenie. Cakep, Queenie pesanan Bapak Bupati. cakep, Mari Cakep. ikuti Ashogi bulan ini agar cakep. penyakit tuberkulos purna diobati. Terima Wah, kasih banyak. Terima kasih. luar biasa. Terima Terima kasih kasih banyak, sebanyak Dok. Dr. Glenn, Dr. Tantuko. Saya Siap. kembalikan ke Dr. Dewita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala keremahan dan kekurangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Dr. Dery Edianto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, dan narasumber kita sore hari ini, Dr. Tantuko Adi Nartomo, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, dan Dr. Gin Marion Mose, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna mengenai diagnosis mola hidradenosa. Semoga diskusi kita sore hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-hari. Selanjutnya, kami ingin mengumumkan, mohon panitia menayangkan pengumumannya. Ada acara yang dapat kita hadiri di akhir tahun, yaitu INASMID 2025, dengan tema State of Arts Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation.
Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Bandung. Terdapat simposium dan workshop-workshop yang sangat menarik yang dapat kita ikuti. Dan kami ingatkan early bird akan berakhir di akhir bulan Oktober ini. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian Ashogi ke seri 187. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun pelataran sehat yang ditunggu hingga hari Jumat ini. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka Ashogi seri kali ini dapat diakses di akun Ashogi YouTube. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam Ashogi selanjutnya seri ke-188. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para guru besar, dokter subspesialis onkologi ginekologi, dan dokter-dokter obgyn yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya Ashogi. Saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. dokter. Ya, izin live ya. Terima kasih, Baik, dokter. dokter. Terima kasih, dokter. Selamat malam semua.